Jawa Timur memiliki potensi sumber daya hayati laut yang sangat melimpah. Oleh karena itu, dibutuhkanlah regulasi untuk menanggulangi isu dan konflik yang terjadi di dalam upaya pengelolaan sumber daya laut. Jenis konflik yang mungkin saja terjadi di dalam upaya pengelolaan sumber daya laut adalah pencemaran atau pemanfaatan sumber daya yang bersifat destruktif, kemudian penggunaan metode atau alat tangkap yang dilarang, belum optimalnya pelaksanaan RPP, dan juga illegal, unreported, dan unregulated fishing. Apa sih illegal fishing itu? Nah, berikut ini adalah macam-macam pelanggaran illegal fishing. Yang pertama, kapal tidak berizin. Yang kedua, data kapal yang tercatat di dokumen tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, manipulasi alat tangkap ikan, di mana alat tangkap yang digunakan berbeda dengan izin yang dimiliki. Kemudian, penggunaan alat tangkap yang terlarang. Biasanya, sumber konflik dari upaya pengelolaan sumber daya laut adalah adanya kesenjangan teknologi penangkapan ikan, persepsi yang berbeda terhadap otonomi, pelanggaran jalur penangkapan ikan, penggunaan alat atau bahan yang berbahaya, minimnya hasil tangkapan di daerah tertentu, serta belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum. Di Indonesia, pengelolaan sumber daya laut diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut, di mana di dalamnya mengatur tentang eksplorasi, eksploitasi, kawasan konservasi, penataan ruang laut berdasarkan pada sumber daya yang ada, hingga kewenangan dalam pengelolaannya. Kemudian di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut juga mengatur tentang penyelesaian konflik. Di antaranya adalah dengan pembangunan pos Kamladu, kemudian penegakan hukum, kesepakatan damai, sosialisasi peraturan daerah, kesepakatan kerjasama lintas kabupaten atau kota, serta pembentukan Pokmaswas daerah. Nah, solusi apa saja sih yang diharapkan untuk menanggulangi isu serta konflik yang terjadi di dalam upaya pengelolaan sumber daya laut? Yang pertama, kita memerlukan adanya kerjasama operasional di lapangan antar aparat penegak hukum dalam rangka menangani konflik nelayan, seperti contohnya PPNS, TNI AL, serta Polri. Kemudian, perlu adanya operasi pengawasan bersama secara berkala di perairan pantai. Dan untuk menangani illegal fishing, perlu kesungguhan para pejabat penyidik, penuntut umum, sampai dengan eksekutor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir di Indonesia sendiri memiliki dua bagian, yaitu yang pertama wilayah utara dan yang kedua wilayah selatan, di mana wilayah utara memiliki luas sebesar 55,578 km dan wilayah selatan memiliki besar seluas 142.560 km persegi, termasuk ZEI. Di wilayah Surabaya sendiri terdapat pesisir yang memiliki ketinggian 4-12 meter di atas permukaan laut, yaitu Pantai Kenjeran yang terletak di Surabaya Utara. Kewenangan dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu Menteri harus berwenang memberikan hak pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan, pesisir lintas provinsi dan kawasan strategis tertentu. Melalui kewenangan gubernur yang memberikan hak pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah pesisir sampai dengan 12 mili diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan. Dengan 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan dan pesisir di lintas kabupaten. Wilayah pesisir perlu melakukan pengolahan seperti potensi 85% biota laut tropis dan multiple use zone, pengolahan yang terpadu dan berkelanjutan, di mana tujuan tersebut dapat melindungi, mengonservasi, merehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologinya secara berkelanjutan, dan menetapkan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil. Dalam hal ini, Menteri dan pemerintah Surabaya telah menerapkan kewenangannya yang tercantum dalam Peraturan Daerah Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Nah, di sini mengapa wilayah pesisir harus memerlukan pengolahan?
Yang pertama yaitu melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah. Rencana tata ruang wilayah atau yang biasa disebut dengan RT/RW yaitu memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu pola ruang dan yang kedua yaitu zonasi, di mana kita dapat menemukan dasar hukumnya maupun pengertian dan sejenisnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu mengenai pola ruang, dan yang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai zonasi. Secara natur, pola ruang mengatur ruang di darat dengan interkonektivitas sumber daya yang lebih statis, sedangkan zonasi mengatur ruang di wilayah pesisir yang terdiri dari daratan dan perairan dengan interkonektivitas sumber daya antar pengguna dan kondisi alamiah yang dinamis. Rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki berbagai macam rencana, yaitu yang pertama rencana strategis, yang kedua yaitu rencana zonasi, yaitu rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya sesuai izin dengan tujuan untuk membagi wilayah pesisir ke zona yang sesuai. Yang ketiga yaitu rencana pengolahan, yang keempat yaitu rencana aksi pengolahan. Yang dimaksud tersebut yaitu penyusunan diatur dengan peraturan menteri maupun Pemda yang wajib menyusun semua perencanaan sesuai kewenangan masing-masing. Pemanfaatan dalam wilayah pesisir pulau-pulau kecil, yang pertama yaitu HP3, hak pengusahaan perairan pesisir, meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut. Hak pengusahaan perairan pesisir diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang tahap ke-1 paling lama 20 tahun dan tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya atau yang bisa disebut dengan PPK, pulau yang luasnya kurang dari 2000. Selanjutnya bagian ketiga, konservasi. Pasal 28 ayat 1, konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain, melindungi habitat biota laut, dan melindungi situs budaya tradisional. Kawasan konservasi dibagi 3, yaitu zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan. Itu dalam pasal 29. Sepandan pantai. Pemerintah daerah menetapkan batas sepandan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidrooceanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lainnya. Itu pasal 31 ayat 1. Selanjutnya yang bagian keempat, rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan atau keanekaragaman hayati. Itu pasal 32 ayat 1. Bagian kelima, reklamasi. Pasal 34 ayat 1, reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Bagian keenam yaitu larangan. Pasal 32. Yang pertama, menambang terumbu karang, terus mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak atau racun, menggunakan alat atau cara dan metode yang merusak ekosistem terumbu karang. 5. Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove. Keenam, melakukan konservasi ekosistem mangrove yang merusak. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya untuk mengurangi resiko bencana baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan atau buatan
Implementasi di Jawa Timur. Penyusunan dokumen perencanaan. Penyusunan rencana strategis, rencana zonasi, rencana aksi dan rencana pengelolaan. Provinsi rencana strategis dan rencana zonasi tahun 2010 Kabupaten Trenggalek dan Pamekasan tahun 2008, Kabupaten Pacitan, Banyuwangi, dan Lamongan tahun 2009. Tahun 2010 dilaksanakan fasilitas penyusunan peraturan bupati untuk Restra Banyuwangi, Lamongan, dan Pacitan. Permasalahannya itu belum semua kabupaten atau kota mempunyai perencanaan tata ruang, restra pengelolaan pesisir, dan rencana zonasi sebagai induk perencanaan pemanfaatan ruang. Tiga hal penting dalam implementasi Undang-Undang 27 tahun 2007 antara lain penguatan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, kepastian hukum, penguatan serta pengembangan kemitraan bahari. Prinsip dasar pengelolaan konservasi. Yang pertama, proses ekologi seharusnya dapat dikontrol. 2. Tujuan sasaran hendaknya dibuat dari sistem pemahaman ekologi. 3. Ancaman luar hendaknya dapat diminimalkan dan manfaat dari luar dapat dimaksimalkan. 4. Proses evolusi hendaknya dapat dipertahankan. 5. Pengelolaan hendaknya bersifat adaptif dan meminimalkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Prinsip-prinsip konservasi sumber daya perairan dan perikanan. Yang pertama, pendekatan kehati-hatian. Yang kedua, pertimbangan bukti ilmiah. Yang ketiga, pertimbangan kearifan lokal. Yang keempat, pengelolaan berbasis masyarakat. Yang kelima, keterpaduan pengembangan wilayah pesisir. Yang keenam, pencegahan tangkap lebih. Selanjutnya, kategori status spesies. Yang pertama, punah. Spesies yang tidak ditemukan lagi di alam. Yang kedua, bahaya. Spesies yang mempunyai kemungkinan tinggi untuk punah dalam waktu dekat. Rentan adalah spesies yang genting dalam waktu dekat karena populasinya menurun dan sebarannya menyusut. Yang keempat, spesies yang satu ini dibilang langka karena jumlah individu sedikit, seringkali disebabkan oleh sebaran geografis yang terbatas atau kepadatan populasi yang rendah. Yang kelima, belum cukup dikenal. Spesies yang mungkin untuk dimasukkan salah satu kategori konservasi, tapi tidak cukup banyak diketahui untuk dimasukkan ke salah satu kategori konservasi. Kegiatan pokok konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 1. Perlindungan sistem menyangga kehidupan. 2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumber daya ikan. Yang pertama, konservasi ekosistem. Yang kedua, konservasi jenis ikan. Yang ketiga, konservasi genetik ikan. Selanjutnya, beberapa istilah dalam konservasi sumber daya ikan. Yang pertama, konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Selanjutnya, konservasi ekosistem adalah merupakan melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya, konservasi jenis ikan adalah semua upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan fungsi dan jenis dari sumber daya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, kesinambungan fungsi jenis ikan tersebut bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. 4. Konservasi genetika ikan adalah sebuah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan fungsi genetik dari sumber daya ikan.
Selanjutnya, beberapa istilah dalam konservasi kawasan. Yang pertama, kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang kedua, Taman Nasional Perairan adalah kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan. 3. Suaka alam perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan. Selanjutnya, asas dan ruang lingkup konservasi sumber daya perairan dan perikanan. Yang pertama, konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan asas manfaat. Selanjutnya, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisien, dan kelestarian yang berkelanjutan. Yuk, saya akan menjelaskan pengelolaan sumber daya ikan tuna pada matkul sumber daya laut. Nah, faktor berperannya dalam industri ikan tuna itu ada 4. Pertama, sumber daya tuna. 2, biaya operasi seperti harga BBM kapal. Yang ketiga, pasar atau marketingnya. Nah, yang keempat itu prosedur manajemennya. Nah, ada 4 jenis ikan tuna. Nah, yang pertama itu albacora, yang kedua sirip kuning, ketiga mata besar, dan yang terakhir itu sirip biru selatan. Nah, kebanyakan di Indonesia itu jenis ikan tuna itu bluefin. Nah, di wilayah Indonesia sendiri kebanyakan menangkap ikan tuna berada di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, habitat ikan tuna banyak ditemui di sisi selatan Pulau Jawa, menyisir hingga kawasan timur Indonesia. Sirip biru selatan jenisnya itu di daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, menurut data KKP, wilayah tangkap ikan tuna di Indonesia mencapai perairan Kabupaten Wakatobi, yaitu di daerah Laut Banda, Sulawesi Tenggara, dan sekitarnya. Secara total hasil penangkapan ikan tuna di Samudra Hindia, WPN RI 571, 572, dan 573 pada tahun 2017 berjumlah sekitar 336.000 ton, dengan kurang lebih 191.000 ton adalah kelompok ikan tuna. Kebanyakan sih 191.000 jadinya. Dan hasil tangkapan tuna pada tahun 2018 kemarin mengalami peningkatan menjadi sebesar kurang lebih 181.000 ton atau sekitar 18% dari total produksi tuna di IOTC yang sebesar 1 juta ton. Hasil tangkapan ini yang terbesar dibandingkan negara-negara anggota IOTC. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata ruang laut nasional. Yang pertama ada latar belakang, yaitu wilayah laut nasional yang mempunyai potensi keanekaragaman, kekayaan sumber daya alam, dan juga memiliki jasa lingkungan yang sangat besar. Yang kedua, wilayah perairan laut nasional ini juga memiliki wilayah yang open access dan ada berbagai stakeholders dengan kepentingan yang berbeda, sehingga rawan konflik pemanfaatan ruang. Ketiga, pentingnya menyiapkan landasan bagi pemanfaatan ruang kelautan dalam rangka menserasikan berbagai kegiatan baik antar sektor maupun antar wilayah. Yang keempat, diperlukan strategi pemanfaatan ruang perairan komprehensif dan terpadu agar pemanfaatan sumber daya optimal dan lestari. Di dalam latar belakang ini juga terdapat isu dan masalah pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya kelautan masih jauh dari optimal. Yang kedua, lemahnya peraturan perundangan dalam hal pengaturan pengelolaan. Yang ketiga, kerusakan habitat akibat pengelolaan yang tidak terkendali. Yang keempat, masih minimnya peranan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan mengakibatkan masih kurang tersentuhnya usaha perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di dalam latar belakang ini juga ada peran sektor kelautan dalam perekonomian nasional. Yang pertama, kontribusi sektor kelautan nasional pada tahun 1998 baru mencapai 20,06%. Kedua, perbandingan kontribusi sektor kelautan di negara lain. Yang pertama, Islandia sebanyak 65%, Cina mendapat 48%, dan Jepang mendapat 54%. Indonesia berada pada posisi 27 dari 30 negara maritim utama di dunia. Yang keempat, tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan laut baru mencapai 63,34% dari potensi lestari.
Yang kelima, keterbatasan peran Indonesia dalam pasar dunia dan di sektor perikanan. Visi dan misi pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil. Visi, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber penghidupan yang lestari. Misinya, meningkatkan kualitas sumber daya untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan melalui pemberdayaan sumber daya masyarakat, optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan ruang dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi. Strategi implementasi. Yang pertama, ada pemberdayaan masyarakat pesisir. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya pesisir, pengelolaan konservasi dan taman nasional laut, penataan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan pulau-pulau kecil, penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Sebagai salah satu upaya menanggulangi eksploitasi sumber daya laut dan perikanan, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang 27 tahun 2027 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memperlakukan peraturan daerah terkait rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai suatu mekanisme pengelolaan wilayah perairan. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan komitmennya dalam pengembangan dan finalisasi RZW P3K atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau Perencanaan Tata Ruang Laut pada tingkat daerah melalui Gerakan Nasional Pelestarian Sumber Daya Alam. Strategi pemanfaatan ruang laut nasional. Yang pertama, ada struktur laut nasional. Yang kedua, pemanfaatan ruang laut nasional. Yang ketiga, pengembangan gugus pulau-pulau kecil. Yang keempat, pengembangan kerjasama antar kawasan. Struktur ruang laut nasional. Yang pertama, pemanfaatan potensi SDA dan jasa lingkungan. Yang kedua, pelestarian dan pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Yang ketiga, percepatan perkembangan wilayah dalam kerangka keseimbangan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah laut nasional. Pemanfaatan ruang laut nasional. Ada arahan kawasan lindung laut, arahan kawasan budidaya, arahan kawasan strategis laut nasional, dan yang terakhir, arahan kawasan andalan laut. Pengembangan gugus pulau-pulau kecil. Pengembangan gugus pulau-pulau kecil bisa mengelompokkan pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah NKRI berdasarkan lokasi geografis dan kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan keamanan. Yang kedua, bisa menetapkan pulau-pulau kecil yang berpotensi tinggi sebagai kawasan prioritas dengan dukungan sarana dan prasarana wilayah. Yang ketiga, pengembangan kerjasama terpadu antar kawasan perairan, baik antar sektor maupun antar daerah. Kerjasama menyangkut penyediaan sarana prasarana, pengaturan kegiatan di kawasan pulau-pulau kecil, meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju pulau-pulau kecil dengan cara peningkatan peran sarana dan prasarana perhubungan. Pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil dalam menopang pembangunan nasional. Bisa seperti konservasi, dijadikan Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam, Cagar Alam, dan Waka Marga Satwa. Yang kedua, budidaya laut. Yang ketiga, industri perikanan tangkap terpadu. Yang keempat, industri bioteknologi. Yang kelima, pariwisata bahari. Yang keenam, pertanian dan peternakan. Yang ketujuh, industri ramah lingkungan. Yang ke-8, pendidikan serta penelitian. Ada beberapa strategi pendayagunaan PPK, yakni menyusun basis data biofisis, Sosekbud, dan kelembagaan 92 pulau terluar. Menyusun rencana tata ruang, development plan, dan investment plan. Membuat peraturan pengelolaan khusus untuk pulau terluar. Membangun infrastruktur dasar dan fasilitas pelayanan publik. Dengan dana APBN dan APBD, swasta atau kombinasi keduanya, mengembangkan 8 program pembangunan ekonomi sesuai dengan karakteristik masing-masing pulau atau gugusan pulau. Melakukan sosialisasi perlunya pengamanan pulau-pulau kecil terluar kepada semua pihak terkait. Perlu pengembangan SDI, Small Island Development Index, yang berbasis resource-based economic, regional economic, welfare economic, dan sustainability. Bentuk kerjasama antar kawasan. Kerjasama antar daerah meliputi kebijakan, pengaturan pengelolaan sumber daya, kelautan dan perikanan, serta kerjasama ekonomi. Membentuk suatu badan pengelola bersama dengan rangka
memanfaatkan potensi kelautan secara optimal dan lestari, koordinasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung, pengembangan jaringan investasi dan informasi usaha di bidang kelautan dan perikanan, pengembangan kemitraan usaha, serta penyelarasan kewenangan pengelolaan wilayah. Ada juga beberapa upaya peningkatan penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan PPK, yakni penyusunan peraturan dan kebijakan perundang-undangan yang mendukung terwujudnya konsep penataan ruang laut, sinkronisasi tata ruang daratan dan lautan sehingga ada penyelarasan dan tidak tumpang tindih, penataan ruang kawasan-kawasan strategis, pengembangan metode dan pendekatan penataan ruang laut, pembinaan dan sosialisasi penataan ruang laut, pesisir, dan PPK, seminar dan diskusi dengan stakeholders, instrumen dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah atau sedang dipersiapkan. Yang pertama, Kedung Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. Yang kedua, RUU Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. Yang ketiga, Kepmen nomor 41 tahun 2000 tentang pedoman pengelolaan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Yang keempat, Pedoman Umum Investasi Pulau-Pulau Kecil. Yang kelima, RUU Pengelolaan Pesisir. Yang keenam, Kepres tentang pengelolaan pulau-pulau kecil di wilayah terluar dan perbatasan. Bisa ditarik kesimpulan bahwa hakikat tata ruang adalah kesepakatan. Perlu disepakati rencana tata ruang yang terpadu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota, atau pulau-pulau sebagai wujud pelaksanaan rencana tata ruang. Diperlukan dukungan peraturan perundang-undangan yang akan melegalisasi tata ruang. Diperlukan dukungan antar sektor